Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas PKB 2022. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu logika sebagai tool of science. Untuk selanjutnya, untuk anggota kami dari kelompok 2 ada saya sendiri, yaitu Ferdila Ayu Firnanda dengan NIM akhir 094 dan akan dilanjutkan dengan teman saya. Kemudian ada saya, Nun Ainun, dengan NIM akhir 092. Dan saya Livani Putri Amita dengan NIM akhir 097. Kemudian di sini ada pembahasan yang akan dibahas pada hmm, presentasi kali ini, yaitu definisi mengenai logika. Kemudian ada contoh-contoh logika dalam kimia. Kemudian yang ketiga, kelebihan atau manfaat logika sebagai tools of science. Yang keempat, kelemahan logika sebagai tools of science. Yang kelima, solusi menghadapi kelemahan logika dalam tools of science. Pembahasan yang selanjutnya yaitu definisi. Definisi logika yang pertama adalah logika adalah cara berpikir atau penilaian menuju kesimpulan yang benar. Logika adalah sarana untuk berpikir sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, berpikir logis adalah berpikir sesuai dengan aturan-aturan berpikir seperti setengah tidak boleh lebih besar daripada satu. Kemudian, logika merupakan kumpulan kaidah-kaidah yang memberi jalan atau sistem berpikir tertib dan teratur sehingga kebenarannya dapat diterima oleh orang lain. Menurut Amsal 2009. Kemudian definisi yang kedua yaitu menurut Amsal-Merz, logika didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan tentang karya-karya akal budi rasio untuk membimbing seseorang menuju jalan yang benar. Dari definisi di atas dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, ilmu pengetahuan logika sebagai keseluruhan dari hal-hal yang diketahui dan dibuktikan sebagai prinsip seperti ilmu pengetahuan. Karya-karya akal budi, pengetahuan, putusan, pemikiran, atau kesimpulan yang menjadi sasaran logika. Kemudian yang ketiga, logika membimbing untuk menuju kesimpulan yang benar, menurut Suyahmo 2014. Definisi logika yang ketiga yaitu, misalnya jika kita melakukan praktikum FTIR dan mendapatkan data menunjukkan puncak sekitar 1.700 cm dengan ikatan C pangkap O dan di sekitar 3.200 sampai 3.400 dengan ikatan OH, maka dapat disimpulkan bahwa senyawa tersebut adalah asam karboksilat atau alkohol dengan gugus karbonil. Dengan menggunakan pemikiran deduktif, yaitu dimulai dari pengetahuan umum tentang sifat spektrum FTIN dan kemudian menaik kesimpulan mengenai struktur kimia berdasarkan data yang diamati. Kemudian ada pembahasan selanjutnya yaitu contoh-contoh logika dalam bidang kimia. Contoh yang pertama yaitu pada saat kita menyusun reaksi kimia. Logika digunakan untuk memastikan hukum kekekalan massa dan prinsip stokiometri. Contohnya pada reaksi redoks, logika digunakan untuk mengidentifikasi perubahan bilangan oksidasi dan menyusun reaksi setara yang memenuhi hukum kekekalan massa. Contoh yang kedua yaitu pada saat kita melakukan perhitungan pH dan kesetimbangan. Jika konsentrasi suatu zat dalam sistem ditambah atau dikurangi, logika dapat digunakan untuk memprediksi kesetimbangan kimia sesuai dengan hukum kesetimbangan. Contoh yang ketiga yaitu penentuan struktur molekul. Untuk menentukan struktur senyawa hidrokarbon, kita menggunakan logika dalam menyusun atom karbon dan hidrogen dalam bentuk yang paling stabil, mengikuti prinsip-prinsip ikatan kimia, seperti ikatan tunggal, ikatan ganda, atau ikatan rangkap tiga.
Untuk selanjutnya yaitu kelebihan dari logika. Dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam berpikir, maka seorang manusia akan menggunakan logika untuk menciptakan hasil pemikiran yang logis. Logis dalam hal ini yaitu masuk akal. Dalam pengaplikasiannya, logika memiliki beberapa manfaat yang secara sadar maupun tidak sadar telah melatih pribadi manusia secara pasti. Bila seorang terus menggunakan logikanya secara tepat dan terus mengembangkan ilmu logika yang dimiliki, maka seorang itu akan merasakan dampak dari aktivitasnya. Berikut kelebihan dari logika, yaitu melatih jiwa manusia agar dapat memperluas jiwa pikirannya, mendidik kekuatan akal benak, dan mengembangkannya yang sebaik-baiknya dengan mengajar dan membudayakan mengadakan penelitian-penelitian tentang teknik berpikir. Logika memungkinkan kita mengemban disiplin intelektual yang dibutuhkan dalam memutuskan atau unik kesimpulan. Logika menolong kita menginterpretasikan kenyataan dan pendapat orang beda secara memadai. Logika mengajar kita mengenai teknik-teknik memutuskan asumsi dan implikasi. Yang terakhir, logika menolong kita mendeteksi penalaran-penalaran yang keliru dan tidak jelas. Untuk kelemahan dari logika sendiri ada 4, yaitu yang pertama, penyederhanaan berlebihan. Logika terkadang dapat menyederhanakan situasi dunia nyata yang rumit, di mana emosi manusia, etika, dan nuansa memainkan peran penting. Yang kedua, ada ketidakfleksibelan. Kepatuhan yang kaku terhadap struktur logis dapat menimbulkan ketidakfleksibelan dalam berpikir, sehingga sulit beradaptasi dengan informasi atau perspektif baru. Yang ketiga, ada mengabaikan intuisi. Mengandalkan penalaran logis saja dapat meremehkan wawasan intuitif atau emosional yang dapat menjadi penting dalam pengambilan keputusan. Dan yang keempat ada formalitas. Sifat formal logika dapat membuatnya tidak dapat dipahami atau menakutkan bagi mereka yang tidak memiliki pelatihan dalam penalaran logis, sehingga berpotensi mengasingkan beberapa audiens. Solusi menghadapi kelemahan. Yang pertama ada penyederhanaan berlebihan. Contoh masalahnya, penyederhanaan berlebihan mengabaikan elemen penting dari suatu masalah sehingga solusi yang dihasilkan kurang akurat atau tidak relevan. Solusinya, gunakan analisis bertingkat, pecahan masalah menjadi komponen-komponen kecil tanpa mengabaikan kompleksitasnya dan pertimbangkan dampak dari setiap komponen. Yang kedua, tambahkan perspektif, libatkan pemangku kepentingan atau ahli dengan sudut pandang yang berbeda untuk memastikan semua aspek diperhatikan. Lalu divalidasi asumsi, selalu periksa asumsi yang digunakan dalam penyederhanaan dan identifikasi elemen mana yang boleh disederhanakan tanpa merusak keakuratan hasil. Gunakan model iteratif, mulailah dengan model sederhana, lalu tingkatkan kompleksitasnya secara bertahap berdasarkan data dan kebutuhan. Yang kedua ada ketidakfleksibelan. Contoh masalahnya, ketidakfleksibelan dalam logika membuat seseorang sulit beradaptasi dengan informasi baru atau situasi yang berubah. Solusinya, yang pertama yaitu latih pemikiran adaptif. Gunakan pendekatan berbasis kasus untuk mengevaluasi apakah aturan logika tetap relevan dalam konteks tertentu. Lalu eksplorasi alternatif, identifikasi dan uji solusi atau metode berbeda untuk menemukan opsi yang lebih fleksibel. Lalu yang ketiga, belajar dari kesalahan. Tinjau keputusan yang sudah diambil untuk mengidentifikasi pola fleksibelan dan sesuaikan metode berpikir. Lalu yang terakhir, gunakan logika fuzzy. Terapkan logika fuzzy atau logika dengan nilai kebenaran bertingkat untuk menangani situasi yang tidak memiliki jawaban pasti. Next. Lalu yang ketiga, mengenaikan intuisi. Contoh masalahnya, mengandalkan logika formal dapat menyebabkan pengabaian intuisi yang seringkali merupakan hasil pengalaman
dan pengetahuan tajib. Solusinya, gabungkan logika dengan intuisi, gunakan intuisi sebagai langkah awal untuk membentuk hipotesis, lalu validasi dengan logika formal. Kembangkan intuisi dengan data, perkuat intuisi melalui pengalaman langsung dan pembelajaran dari pola-pola dalam data historis. Gunakan pendekatan hybrid, kombinasikan analisis logis dengan pendekatan berbasis intuisi untuk mendapatkan solusi yang lebih holistik. Lalu yang terakhir, refleksi sistematis, latih diri untuk mengidentifikasi kapan intuisi berfungsi dengan baik, lalu gunakan pengalaman tersebut sebagai referensi. Lalu yang keempat ada formalitas. Contoh masalahnya, kecenderungan berpegang pada aturan formal dapat menghambat kreativitas dan fleksibilitas dalam penyelesaian masalah. Solusinya, gunakan logika heuristik, terapkan aturan praktis dan heuristik yang lebih fleksibel untuk membantu menyelesaikan masalah dengan cepat. Berikan ruang untuk eksplorasi, izinkan penggunaan metode non-formal atau eksperimen kreatif untuk menemukan solusi inovatif. Kombinasikan pendekatan formal dan informal. Mulailah dengan pendekatan formal untuk memastikan keakuratan, lalu gunakan pendekatan informal untuk mengeksplorasi kemungkinan lain. Lalu yang terakhir, fokus pada hasil akhir. Prioritaskan pencapaian tujuan utama daripada memaksakan kepatuhan terhadap aturan formalitas yang kaku. Next. Referensi yang kita gunakan berasal dari buku-buku yang telah tersedia. Next. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Selebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.